Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wanda ucapkan untuk teman-teman yang baru saja mampir ke YouTube channel Wanda Andita. Dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang udah sering banget mampir ke YouTube channel Wanda. Tentunya untuk belajar bersama membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Jika di video-video sebelumnya, Wanda sudah membahas analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 50. Nah, kali ini Wanda bakalan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari karya sastra angkatan 66. Video ini Wanda buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati M. Hum. Nah, puisi yang akan Wanda analisis saat ini adalah puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini merupakan salah satu puisi yang termaktub dalam buku Tirani dan Benteng karya Taufik Ismail. Nah, sebelum kita masuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih puisinya? Pasti teman-teman pada penasaran kan? Yuk kita baca sama-sama. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pemunduh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, "Duli tuanku," tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata kayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara. Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, diam inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Nah, teman-teman, itu dia tadi puisi dari Taufik Ismail. Gimana? Bagus kan puisinya, teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut aja nih membahas unsur intrinsik dari puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Check it out! Unsur intrinsik yang pertama adalah diksi. Pilihan kata pada puisi ini sangat menegaskan isi dan tema perjuangan harga diri bangsa Indonesia. Yang pertama, kata kita yang bermakna seluruh rakyat Indonesia yang diajak oleh penyair untuk membangkit dan berjuang melawan penjajah. Yang kedua, kata para pembunuh yang bermakna para penjajah yang selalu ikut campur dalam kepemerintahan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kata duli tuanku yang bermakna bahwa bangsa Indonesia selalu siap bekerja demi kepuasan bos atau penguasa meskipun penuh dengan penderitaan.
Yang keempat, kata banjir, gunung api, kutub, dan hama yang menggambarkan kesusahan dan penderitaan rakyat Indonesia yang harus segera merdeka. Unsur intrinsik yang kedua adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan yang terdapat pada puisi ini adalah imaji penglihatan yang terdapat pada kalimat berikut ini. Yang pertama, kalimat "kita adalah manusia bermata kayu di pinggir jalan". Citraan ini mengandung makna bahwa orang yang bermata sayu seakan-akan terlihat matanya itu seperti kurang tidur dan kurang bercahaya, dan hanya mampu melihat dan menerawang masa depan yang terlihat suram. Yang kedua, kalimat mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kalimat ini menimbulkan imaji penglihatan karena menggambarkan kondisi seseorang yang mengacungkan atau melambaikan tangan. Citraan ini memperkuat kondisi bangsa kita atau rakyat Indonesia yang tidak mempunyai kesempatan untuk maju, bahkan tertinggal atau terbelakang dalam segala hal. Ketertinggalan dan keterbelakangan itu terutama di bidang pendidikan, teknologi, bahkan ekonomi. Nah, unsur intrinsik selanjutnya adalah kata konkret. Dalam puisi ini, kata-kata seperti kata meja sangat mengkonkretkan makna sebuah kerjasama atau pelaksanaan-pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Yang kedua, ada kata berjalan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Kata ini mengkonkretkan makna bahwa kita harus melakukan suatu perubahan atau hijrah dari situasi terpuruk untuk bangkit menuju ke arah kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Taufik Ismail secara sadar dan sengaja menyulap kata-kata yang biasa menjadi kata-kata yang indah dan syarat akan variasi makna, karena beliau tidak mengungkapkan makna itu secara gamblang. Nah, majas yang terdapat dalam puisi ini ada dua. Yang pertama, majas personifikasi yang terdapat dalam lirik berikut ini. Dipukul banjir, gunung api, kutub, dan hama. Gaya bahasa personifikasi ini digunakan oleh pengarang dengan maksud lebih menerangkan kondisi bangsa Indonesia, seolah-olah bencana alam bertindak sebagai manusia raksasa yang kapan saja bisa datang memukul dan menghancurkan kehidupan rakyat Indonesia. Majas yang kedua adalah majas hiperbola yang terdapat pada lirik berikut ini. Apakah akan kita jual keyakinan kita? Menjual keyakinan merupakan sesuatu tindakan yang berlebihan atau tidak masuk akal, karena sesungguhnya keyakinan itu berwujud materi yang tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, kalimat dalam puisi ini hanya lebih memperjelaskan makna untuk membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia guna mempertahankan semua harta dan kekayaan alam Indonesia. Unsur intrinsik selanjutnya adalah verifikasi. Pada puisi "Kita adalah pemilik sah Republik" ini terlihat bunyi pada akhir kata-kata di beberapa baris pertama dan penutupnya yang terdapat pada bait pertama. Pada baris pertama dan kedua ada persamaan bunyi kata pada akhir kalimat, yaitu bunyi us. Dan pada baris ketiga dan keempat ada persamaan bunyi kata, yaitu pada bunyi ur. Bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh konsonan tersebut mampu menciptakan musikalitas yang indah saat dibaca. Yang kedua, ada pengulangan bunyi yang terdapat pada kalimat "tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus". Frase tersebut terdapat pengulangan bunyi pada baris berikutnya, yaitu pada baris ke-7, ke-8, ke-16, dan ke-17. Frase tersebut sengaja diulang oleh Taufik Ismail guna mengikat beberapa baris berikutnya, seakan-akan membentuk suatu gelombang yang teratur. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tema. Tema dari puisi ini adalah patriotisme atau perjuangan bangsa Indonesia yang menggambarkan tentang ikhtiar bangsa Indonesia yang ingin maju, bangkit, dan memperjuangkan harga diri dan citranya.
Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah rasa. Puisi ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Dalam puisi, kita adalah pemilik sah Republik ini memberikan makna sebuah pengakuan rasa juang yang tinggi dan cinta yang sangat tulus terhadap bangsa Indonesia. Perasaan ini muncul akibat puisi ini menyodorkan makna yang mampu mendongkrak semangat para pembaca. Kekuatan kata-kata yang terdapat pada baris, kalimat, dan setiap bait mampu membangkitkan luapan emosi kepedulian atau keprihatinan pembaca, dalam hal ini rakyat Indonesia secara utuh, untuk segera melakukan perjuangan dan perubahan. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Pesan atau amanat yang terdapat dalam puisi ini sangat erat kaitannya terhadap rakyat Indonesia yang merasa memiliki republik ini secara sah. Oleh sebab itu, amanat dalam puisi ini adalah sebaiknya kita mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan terus berjuang melakukan perubahan ke arah perbaikan nasib dan citra bangsa Indonesia untuk menjadi mandiri, cerdas, bermoral, sejahtera, dan amanah. Unsur intrinsik yang terakhir adalah nada dan suasana. Ketika kita membaca puisi ini, suasana hati pembaca akan ikut sedih dan geram terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dilukiskan oleh Taufik Ismail. Hal itu terjadi karena nada penyair melalui puisi bersifat mendorong atau membangkitkan hati nurani rakyat Indonesia. Pengarang bermaksud menyulut pembaca melalui setiap kata yang terurai pada setiap baris dan bait puisinya. Misalnya, pada lirik, "Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu?" Sebuah kalimat pertanyaan yang cukup indah dan menggelorakan, bahkan menggetarkan jiwa kita untuk menolak dan membenci terhadap berbagai bentuk penjajahan. Nah, teman-teman, itu dia unsur intrinsik dari puisi "Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini" karya Taufik Ismail. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur ekstrinsiknya. Check it out! Unsur intrinsik yang pertama adalah biografi pengarang. Taufik Ismail. Siapa sih yang gak kenal Taufik Ismail? Taufik Ismail yang memiliki gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni 1935. Taufik Ismail lahir dari pasangan Al-Ghafar Ismail asal Banuampu Agam dan Siti Nur Muhammad Nur asal Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. Taufik Ismail tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca. Ia telah bercita-cita menjadi sastrawan sejak masih SMA. Dengan pilihan sendiri, ia menjadi dokter hewan dan ahli peternakan karena ingin memiliki bisnis peternakan guna menafkahi cita-cita kesusastraannya. Ia tamat FKHP UI Bogor pada tahun 1963, tetapi ia gagal punya usaha ternak yang dulu direncanakannya di sebuah pulau Selat Melaka. Pengkategoriannya sebagai penyair angkatan 66 oleh HB Jasin merisaukannya. Misalnya, dia terlalu puas diri lantas proses penulisannya itu macet. Ia menulis buku kumpulan puisi seperti Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, buku tamu musim perjuangan, Sajak Ladang Jagung, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik yang selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi sosial masyarakat yang tercermin dalam puisi ini adalah kondisi penjajahan yang penuh dengan penderitaan rakyat pribumi dan semangat juang para pahlawan dan seluruh bangsa Indonesia untuk terus maju mempertahankan kemerdekaan demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Unsur intrinsik yang terakhir adalah unsur sejarah atau historis. Dalam setiap bait dari puisi ini memiliki unsur sejarah atau historisnya. Pada bait pertama mengisahkan semangat penulis yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus maju dan berjuang. Pada bait kedua menyadarkan kita dengan rintihan penulis mengenai keyakinan yang kuat namun tidak tersampaikan, bahkan pengabdian yang sama sekali tidak ternilai. Pada bait ketiga, penulis menyampaikan kepedihan hidup masyarakat pribumi di negeri sendiri.
Pada bait keempat, sebagai penutup, penulis yang senantiasa mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus maju, bangkit, dan terus berjuang melawan penjajah. Puisi ini merupakan puisi kebangkitan, dan nilai budaya yang terkandung dalam puisi ini bersifat perjuangan dan semangat yang membara. Nah, teman-teman, itu dia unsur ekstrinsik dari puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Nah, gimana? Teman-teman semua udah pada tahu kan apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufik Ismail. Baiklah teman-teman semua, sekianlah video dari Wanda. Terima kasih Wanda ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.